Selamat datang di program studi Doktor Administrasi Pendidikan OLM. Unggul, leading, inovatif, networking. Kami bangga berada di program studi yang unggul, leading, inovatif, networking. Sebuah perjalanan akademik yang dirancang untuk melahirkan pemimpin, peneliti, dan inovator di bidang administrasi pendidikan. Kami mengembangkan wawasan, praktik terbaik, dan pengembangan teori melalui layanan akademik yang efektif dan berkelanjutan. Program Studi Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat memulai penyelenggaraan kegiatan akademik pada bulan Juli tahun 2023 setelah terbit surat keputusan izin pembukaan program studi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 425/E/O/2023 tanggal 16 Mei tahun 2023. Perbaikan sesuai dengan hasil ujian kualifikasi kemarin, Bu. Jadi mau bertanya sekalian ya, ini nanti untuk sebelum seminar proposal, apakah kita ada draft untuk panduannya yang supaya kita lebih oke lagi untuk proposalnya nanti bisa diminta ya di program ada itu panduan-panduan yang mungkin memantapkan yang sudah ada ya. Kita kan sudah ada sebenarnya itu ya, kan sesuai dengan sistematika yang ada, yang sesuai dengan tuntunan yang ada di program studi kita. Tapi nanti dicek lagi, ya dicek lagi. Ya. Nanti seminar proposalnya kira-kira kita bisa kapan, Bu? Nanti kita tanya ke program tadi ya. Tepatnya kapan gitu ya. Jadi bisa segera ya, Bu ya. Biar cepat dulu. Pokoknya sudah siap ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah siap. Bagus. Yang penting semangat yang banyak. Program studi Administrasi Pendidikan Program Doktor memiliki visi sebagai penghasil sumber daya manusia yang unggul, leading, inovatif, dan networking dalam pengembangan ilmu administrasi pendidikan berbasis lingkungan lahan basah. Untuk mencapai visi tersebut, program studi Administrasi Program Doktor memiliki misi: pertama, terwujudnya pendidikan pembelajaran yang berkualitas, berkarakter mutu, serta mengembangkan bahan ajar berbasis hasil penelitian dalam upaya pengembangan ilmu administrasi pendidikan berbasis lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan teori, administrasi, dan manajemen sekolah dalam pengembangan ilmu administrasi pendidikan berbasis lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terselenggaranya tata kelola institusi yang baik melalui kegiatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, manajemen mutu, layanan terima, dan mengembangkan sarana prasarana pembelajaran dan pengelolaan institusi yang berkualitas. Yang keempat, terselenggaranya kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, institusi pendidikan, dan pengguna lulusan baik nasional maupun internasional. Program Studi Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat menawarkan layanan akademik bermutu melalui rancangan kurikulum yang disiapkan melalui tahapan yang kompleks. Dengan harapan menghasilkan lulusan yang unggul, mampu menjadi leader, inovatif, dan mampu menjalin kerjasama dan jejaring yang luas, serta menghasilkan berbagai produk unggulan bidang manajemen dan administrasi pendidikan
dengan kekhasan di lingkungan lahan basah. Mahasiswa program studi administrasi pendidikan dibimbing oleh para pakar di bidangnya. Sistem pembelajaran di program studi Doktor Administrasi Pendidikan dirancang berdasarkan perencanaan yang matang sehingga relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan hierarkinya. Pembelajaran yang interaktif dirancang menggunakan strategi pembelajaran dengan aktivitas mahasiswa yang tinggi dalam interaksi akademik dalam bentuk problem solving, inquiry, case study, seminar hasil case study bersama praktisi, project based learning, group investigation, dan berbagai strategi pembelajaran inovatif yang dikembangkan oleh dosen. Pembelajaran yang holistik mengaitkan tema pembelajaran dalam satu mata kuliah dengan tema pembelajaran pada mata kuliah lainnya. Setiap dosen memberikan pendekatan multidisipliner sehingga mahasiswa menjadi pribadi yang aktif dalam penjelajahan keilmuannya. Program studi berupaya membentuk pengetahuan dan keterampilan yang menyeluruh sebagai satu kesatuan dalam penguasaan keilmuan administrasi pendidikan. Integratif. Pembelajaran mengintegrasikan kemampuan akademik, keterampilan, karakter, dan praktik nyata. Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya dijadikan referensi perkuliahan yang menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa. Pembelajaran saintifik. Setiap mata kuliah menerapkan aktivitas mulai dari pengamatan fenomena yang terjadi, memunculkan berbagai pertanyaan dan hipotesis, menggali informasi, dan melakukan uji coba untuk memecahkan permasalahan, menganalisis hasil temuan, hingga mengomunikasikan laporan hasil analisis. Hasilnya, setiap mata kuliah melahirkan produk karya ilmiah dan dipublikasikan ke dalam jurnal nasional dan internasional. Kontekstual. Pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan permasalahan di lingkungan, khususnya lingkungan lahan basah, sesuai dengan visi Universitas Lambung Mangkurat serta visi program pasca sarjana. Produk akhir perkuliahan yang dibuat oleh mahasiswa harus berisi kajian akademik berbasis permasalahan yang terjadi dan terkait dengan lingkungan lahan basah. Tematik. Tema pembelajaran dikembangkan secara kontekstual dan mengandung aspek saintifik dan integratif melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah, studi kasus, dan berbasis proyek. Produk akhir perkuliahan berupa artikel ilmiah mengacu pada tema-tema di dalam peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program studi, di antaranya model pengembangan manajemen dan administrasi pendidikan, termasuk kepemimpinan pendidikan dan sekolah. Efektif. Proses pembelajaran fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, teknologi dan/atau seni, memecahkan permasalahan melalui pendekatan inter dan multidisipliner, mengembangkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat, dan menghasilkan karya-karya inovatif yang teruji dalam bidang administrasi dan manajemen pendidikan. Pembelajaran yang kolaboratif memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bekerja di dalam kelompok, mulai dari penggalian pengetahuan dan case study sampai praktik pemecahan permasalahan. Kolaborasi dilakukan antar mahasiswa serta mahasiswa dengan praktisi di lembaga pendidikan. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan di dalam dan di luar kelas didominasi dengan keterlibatan mahasiswa yang tinggi. Mahasiswa diarahkan mampu merancang, mengkaji, menjelajahi berbagai permasalahan, dan mencari gagasan solusi pemecahan masalah yang inovatif. Dosen memfasilitasi dan memverifikasi berbagai temuan mahasiswa, sehingga melahirkan produk-produk berkualitas dalam setiap mata kuliah.
Setiap mata kuliah melatih mahasiswa melakukan penelitian, baik di sekolah maupun institusi pendidikan, untuk menganalisis berbagai kasus yang terjadi. Mahasiswa diarahkan membuat desain temuan dan model solusi yang dapat diterapkan oleh sekolah atau institusi pendidikan. Hasil kajian mahasiswa diseminarkan serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Artikel yang telah dipublikasikan diajukan untuk mendapatkan hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Program studi mendorong setiap mahasiswa untuk berkontribusi dalam inovasi pendidikan melalui penelitian yang berdampak terhadap masyarakat pendidikan. Lulusan program studi ini diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu merancang kebijakan serta model manajemen pendidikan yang relevan dengan tantangan global. Program studi juga berupaya memberikan layanan akademik yang tidak hanya sekedar pembelajaran reguler di dalam kelas, dengan menggelar kuliah pakar, kuliah umum, seminar nasional dan seminar internasional, berkolaborasi dengan beberapa program studi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Berdasarkan permasalahan dan kajian pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini adalah kerangka berpikir dari penelitian. Di sini kita bisa melihat ada landasan kebijakan yang mengatur ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian Perpres Nomor 87 2017, Permendikbud RI Nomor 20 2018 Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 4 Ayat 1, Pasal 6 Ayat 2, huruf D, serta Pasal 11 Ayat 2 dan Ayat 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan Pasal 1 Butir 41 tentang pendidikan karakter lokal di Kalimantan Selatan. Kemudian ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan tentang pendidikan muatan lokal atau karakter lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Dari kelandasan kebijakan ini menjadi acuan dalam sekolah untuk menentukan visi dan misi sekolah unggul itu seperti apa. Untuk menentukan visi misi mencapai sekolah unggul ini diperlukan nilai dan keyakinan dari pemimpin itu sendiri, yang mana ini dikutip oleh teori Suryansah dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berisi tentang kerja itu berbasis keikhlasan, amal jariah dan mengharap keridoan, serta nilai ketauladanan, nilai dan keyakinan filosofis lokal seperti haram menyerah, wajah sampai kaputing, paradigma berpikir positif pun harus terbuka untuk perubahan, serta high expectation. Selain itu, kepemimpinan juga sangat penting, menjadi poin sangat penting menurut pada tahun 2020 dan juga Suryansah dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa tidak ada sekolah yang hebat tanpa kepala sekolah yang hebat. Artinya, kepemimpinan kepala sekolah ini merupakan kunci keberhasilan untuk menuju sekolah yang unggul. Ada teori dari kemitraan dari Suryansah 2015 dan juga tahun 2023 yang menyatakan bahwa item-item yang harus ada di dalam kemitraan itu seperti integrity, continuity, coverage, simplicity, constructiveness, dan juga adaptability. Dengan berbagai macam teori ini diharapkan mampu mengimplementasikan pendidikan karakter lokal dalam manajemen kurikulum yang dimana untuk mencapai sekolah unggul. Misalnya di sini kita lihat dari konten kurikulum itu harus seperti apa,
yang dikutip oleh Oliva pada tahun 92 dan juga Suryansah 2011 yang menyatakan bahwa integrated kurikulum itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mengkolaborasikan antara muatan global, kurikulum karakter muatan global dan juga kurikulum pendidikan karakter lokal, itu akan menjadi filter bagi anak dalam berperilaku di tengah masyarakat dan juga tidak akan tercabut dari budaya akarnya atau dari budaya lokalnya sendiri. Oke, seperti yang saudara jelaskan, saudara Promopenda jelaskan bahwa integrity ini sangat penting dalam pendidikan. Nah, bagaimana Anda mengkaitkan pentingnya ini dalam rangka menyiapkan manusia, sumber daya manusia pada era Indonesia Emas 2045? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penguji. Kenapa integrity ini penting di dalam penelitian ini? Berdasarkan RPJP tahun 2045 diharapkan Indonesia memiliki anak yang berkarakter dan cerdas untuk menuju Indonesia Emas. Dalam penelitian ini menghasilkan novelty di mana karakter lokal itu sangat dibutuhkan oleh anak ketika mereka berada di sekolah dan itu akan berdampak pada masa depan anak ketika mereka beranjak dewasa. Baik, setelah kami menyimak apa yang saudara Promopenda jelaskan, saudara mahasiswa jelaskan, kita masuk ke acara berikut yaitu tanya jawab dan diskusi dengan para penguji. Kita persilahkan kepada penguji pertama dulu pada Dr. Ali Rahman MPD. Pada Pak Dr. Ali dipersilakan. Terima kasih Pak Suryansah. Mohon izin saya menyampaikan pertanyaan kepada mahasiswa kita yang saat ini menjadi Promopendus. Ibu, tadi sudah disampaikan tentang paparan bagaimana penelitian yang Ibu lakukan. Pada kesempatan ini mohon saya juga diberikan penjelasan Ibu tentang bagaimana manajemen sekolah berbasis religi itu. Konsepnya, novelty-nya Ibu tolong dipertegas Ibu di sini sehingga bisa meyakinkan kami lagi tentang konsep sekolah religi ini. Ini bagus Ibu untuk kita di Kalimantan Selatan yang dikenal masyarakatnya yang sangat religi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk para penguji. Jadi terkait dengan konsep dan novelty dari proposal disertasi ini, yaitu mengenai manajemen pendidikan karakter yang berbasis religi di PAUD, khususnya di PAUD Kota Banjarmasin, adalah yang pertama ini mengkaji tentang bagaimana kepemimpinan di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua mengkaji tentang pemberdayaan guru dalam pendidikan karakter di sekolah. Kemudian yang ketiga tentang pemanfaatan lingkungan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah. Dan yang terakhir tentang strategi implementasi pendidikan karakter berbasis religi di sekolah tersebut. Jadi dari keempat kajian tersebut, keempat fokus penelitian tersebut diharapkan nanti akan menghasilkan suatu formula di mana ditemukan nanti bagaimana model kepemimpinan yang sesuai, kemudian pemberdayaan gurunya, kemudian strategi implementasinya untuk menerapkan nilai-nilai religi dalam pendidikan karakter khususnya untuk anak usia dini. Seperti itu. Terima kasih.
Program studi Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat didukung dengan sumber daya dosen yang memiliki reputasi tinggi. Memiliki 7 orang guru besar dengan bidang keahlian manajemen pendidikan, kepemimpinan dan organisasi pendidikan, ilmu manajemen, penelitian dan evaluasi pendidikan. Didukung pula dengan dosen berjabatan fungsional lektor kepala sebanyak 4 orang dengan bidang keahlian seluruhnya manajemen pendidikan. Sebelas orang dosen program studi telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat nasional dan internasional. Prestasi yang pernah diraih terdiri dari keynote speaker seminar dan konferensi internasional, narasumber seminar dan workshop nasional, instruktur pelatihan, editor jurnal ilmiah nasional dan internasional, editor buku referensi, dan reviewer hibah penelitian nasional. Setiap dosen telah menghasilkan buku ajar yang diintegrasikan dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebanyak 3 buah buku dalam 1 tahun. Bahkan, terdapat dosen dengan keaktifan menghasilkan buku ajar dan buku referensi perkuliahan hingga 6 buku dalam 1 tahun. Program studi Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat mengedepankan kenyamanan mahasiswa dan dosen untuk menjalankan aktivitas akademik di lingkungan kampus. Program studi menghadirkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang mumpuni. Ruang kuliah yang dilengkapi dengan peralatan penunjang perkuliahan yang lengkap dan canggih. Didukung akses internet yang mudah dijangkau. Ruang kerja mandiri dan ruang belajar terbuka mahasiswa yang luas, nyaman, dan mendukung suasana pembelajaran mandiri yang berkualitas. Didukung dengan akses internet yang mudah dijangkau, memungkinkan mahasiswa menghasilkan produk akhir setiap mata kuliah yang berkualitas. Guna mendukung pemerolehan referensi ilmiah pendukung perkuliahan, pendukung riset, dan melengkapi referensi produk akhir mata kuliah, program studi menyediakan ruang baca khusus berisi buku dan jurnal ilmiah dengan tema manajemen dan administrasi pendidikan. Program studi juga menyediakan ruang laboratorium komputer yang dilengkapi dengan software pendukung riset, akses internet yang sangat kencang, dan kualitas hardware yang selalu di-upgrade. Didukung dengan tersedia ruang ICT Center Pasca Sarjana dan ICT Center Universitas Lambung Mangkurat yang dapat membantu mahasiswa melengkapi kualitas produk perkuliahan dan hasil riset. Program studi juga menyediakan ruang jurnal sebagai tempat konsultasi sebelum melakukan publikasi ilmiah. Selain itu, tersedia prasarana pendukung kegiatan akademik di luar perkuliahan di program studi yang terdiri dari ruang aula pasca sarjana dan ruang teater yang dapat digunakan mahasiswa untuk menggelar seminar, workshop, dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sebagai produk akhir perkuliahan. Program studi juga memberikan dukungan prasarana untuk pelaksanaan ujian mahasiswa seperti ruang ujian kualifikasi, ujian proposal usulan disertasi, dan seminar hasil penelitian yang tersedia di gedung program studi.
Khusus untuk ruang ujian disertasi tertutup dan ujian promosi doktor tersedia di program Pasca Sarjana. Selain memfasilitasi mahasiswa, program studi juga mewujudkan kenyamanan dosen dalam pelaksanaan kegiatan akademik di dalam kampus. Dengan menyediakan ruang kerja dosen, ruang kerja koordinator program studi, ruang rapat dan konsultasi yang dapat digunakan untuk melayani konsultasi mahasiswa. Dalam upaya menjaring mahasiswa yang berkualitas, program studi Doktor Administrasi Pendidikan melakukan rekrutmen mahasiswa baru terintegrasi dengan program Pasca Sarjana. Kekhasan yang dimiliki oleh program studi Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat dalam penerimaan mahasiswa baru adalah melaksanakan tes kemampuan bidang yang dilakukan secara mandiri di program studi. Tes ini ditujukan untuk menggali potensi calon mahasiswa baru untuk mampu memenuhi seluruh kewajiban di program studi, konsep rancangan calon disertasi, serta menjamin ketercapaian profil lulusan program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Ayu Pratiwi. Saya berasal dari salah satu dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan saya melamar sebagai calon mahasiswa S3 Administrasi Pendidikan. Saya tertarik untuk memahami dan mendalami bagaimana manajerial sekolah khususnya di pendidikan dasar. Terkait dengan rencana saya untuk pendalaman terkait manajemen ini, saya tertarik untuk mencari dan mendalami terkait manajemen strategi branding di sekolah dasar. Rencana saya akan mengambil tiga situs sekolah untuk dapat diteliti nantinya bagaimana branding itu dapat dilakukan di sekolah dasar. Pertanyaannya terkait hal ini, saya masih melakukan analisis dan kajian bagaimana tiga sekolah tersebut melakukan brand image di masyarakatnya. Dalam hal ini kita bisa melihat dari bagaimana total quality management yang terjadi di sekolah tersebut atau TQM. Ini sudah menemukan sekolah-sekolah yang kayaknya nih sama-sama swasta ya? Tidak, jadi ada sekolah negeri yang diambil dari image terbaik menurut masyarakat. Ada SDN Pasar Lama 1, satunya sekolah SDN Ukhuwah IT sebagai sekolah swasta yang menurut masyarakat baik, dan yang satunya lagi adalah SDN Muhammadiyah 10. Gitu. Selamat pagi Bu, ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi Mbak. Iya. Izin bertanya Mbak, terkait dengan penelitian rencananya di bulan Juli. Nah kira-kira syaratnya apa aja ya? Iya, syaratnya itu Ibu mempersiapkan berkas berupa permohonan izin penelitian beserta berita acara, ujian kualifikasi dan proposalnya. Apakah Ibu sudah bawa nih Bu? Kayaknya sudah Mbak, mungkin bisa dicekkan ya Mbak ya? Iya baik, saya cek dulu ya Bu ya. Oh iya. Berkas ini. Saya terima Bu. Ya. Ya, sudah lengkap ya Bu ya? Terima kasih, nanti saya akan kabari secepat mungkin. Oh ya, terima kasih Mbak Sasa. Iya, sama-sama.
Upaya program studi memberikan layanan akademik yang bermutu, membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Rata-rata indeks prestasi kumulatif mahasiswa dalam setiap semester berada di atas 3,90. Program studi juga terus melakukan transformasi pada layanan akademik kepada mahasiswa, guna menyelenggarakan proses pendidikan berorientasi pada produk. Di antaranya, diseminasi tugas akhir setiap mata kuliah yang tersebar dalam publikasi di Jurnal Nasional ber-ISSN, Jurnal Nasional terakreditasi Kemendikbudristek, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional bereputasi, Prosiding Seminar Nasional, serta Prosiding Seminar Internasional. Hingga saat ini telah dihasilkan 101 karya artikel mahasiswa. Mahasiswa juga didorong untuk mendiseminasikan karya ilmiah produk mata kuliah pada berbagai seminar internasional. Pada tahun 2024, sebanyak 8 orang mahasiswa menjadi invited speaker pada International Conference of Education, Management and Technology. Sebanyak 3 orang mahasiswa menjadi invited speaker dalam Second International Joint Seminars on Education, Social Science, and Applied Science. Serta sebanyak 3 orang mahasiswa menjadi invited speaker International Conference of Education Science. Dosen dan mahasiswa berkolaborasi menghasilkan karya inovatif dalam bentuk buku referensi, modul, dan panduan yang berkualitas sebagai rujukan peneliti lain yang mengangkat tema serupa, serta referensi dan bahan masukan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan. Selama 2 tahun terakhir, telah dihasilkan 39 karya inovatif mahasiswa bersama dosen. Dari berbagai karya yang sudah dihasilkan, program studi memfasilitasi untuk menjamin keamanan karya ilmiah mahasiswa bersama dosen dengan mendaftarkan hak cipta pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun ini telah terdapat 33 hak cipta karya mahasiswa bersama dosen. Saya Yeni Nurul Wulandari, mahasiswa S3 Administrasi Pendidikan. Secara pribadi, saya sangat bangga dan bersyukur dapat bergabung di program studi S3 Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sebagai tempat untuk menimba ilmu dan mengembangkan diri. Meskipun latar belakang saya adalah bidang pertambangan, bukan bergerak yang di bidang pendidikan secara murni, namun program studi ini telah memberikan saya kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang administrasi, serta memperluas jaringan dan pengalaman. Selain itu, dosen-dosen di program studi ini sangat berpengalaman dan memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya. Mereka sangat peduli dengan perkembangan mahasiswa dan selalu memberikan bimbingan dan dukungan yang maksimal. Fasilitas dan infrastruktur di kampus Unlam juga sangat memadai dan modern, sehingga sangat mendukung proses belajar dan pengembangan diri. Saya sangat merekomendasikan program studi S3 Administrasi Pendidikan Unlam kepada siapa saja yang ingin mengembangkan diri dan memiliki karir dan sukses di bidang pendidikan. Saya Roswita Santia Dewi sangat merekomendasikan program studi S3 Administrasi Pendidikan ULM kepada siapa saja yang ingin mengembangkan diri dan memiliki karir yang sukses di bidang pendidikan. Selain karena iklim belajar yang menyenangkan, dosen-dosen di program studi ini sangat berpengalaman dan memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya. Mereka sangat peduli dengan perkembangan mahasiswa dan selalu memberikan dukungan, bimbingan secara maksimal. Fasilitas dan infrastruktur yang diberikan di kampus ULM juga sangat memadai dan modern, sehingga mendukung proses belajar dan pengembangan diri mahasiswa. Menjadi mahasiswa program studi Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat merupakan pilihan saya untuk mengembangkan kompetensi sebagai seorang dosen.
Selama mengikuti perkuliahan di program studi ini, layanan akademik yang diberikan oleh dosen, mulai dari transfer knowledge yang diberikan oleh para guru besar dengan ekspertis dalam bidang manajemen pendidikan, semakin mempertajam pengetahuan dan penguasaan pengembangan teori kami dalam bidang administrasi pendidikan. Selain itu, proses pembelajaran yang interaktif dan saintifik menjadikan pembelajaran yang kami ikuti semakin bermakna. Kami diberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmu yang kami miliki dalam bentuk case study dan problem based learning untuk memecahkan permasalahan dalam bidang administrasi pendidikan. Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk memecahkan permasalahan dengan solusi-solusi inovatif yang akan diterapkan. Yang menarik, kami juga diberikan kesempatan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam bidang administrasi pendidikan di kawasan lingkungan lahan basah. Selanjutnya, kami dibimbing oleh para dosen untuk menghasilkan produk-produk inovatif sesuai dengan permasalahan yang dipecahkan. Produk-produk tersebut dituangkan ke dalam artikel ilmiah dan buku panduan. Layanan akademik yang diberikan dosen kepada kami juga meninggalkan kesan yang sangat mendalam, terkhusus pada saat kami mendapatkan bimbingan, mulai dari bimbingan pembelajaran mandiri hingga bimbingan untuk menentukan solusi-solusi inovatif untuk memecahkan permasalahan dalam bidang administrasi pendidikan. Yang lebih mengesankan adalah ketika kami meminta proses bimbingan, para dosen yang sebagian besar adalah guru besar di Universitas Lambung Mangkurat menyediakan waktu maksimal untuk kami para mahasiswa, bahkan di tengah kesibukan beliau semua. Bimbingan yang maksimal juga kami dapatkan ketika menghasilkan produk inovatif yang dituangkan ke dalam bentuk buku dan karya ilmiah. Bimbingan untuk menyempurnakan artikel ilmiah dan buku ini dilakukan bahkan di luar hari dan jam kerja dosen. Kemudahan dan respon yang cepat juga kami dapatkan dari para promotor dan kopromotor pada saat kami melaksanakan bimbingan, proposal, hingga hasil penelitian disertasi. Kemudahan, keramahan, dan bimbingan yang maksimal dari para promotor membuat kami merasa terjadi jalinan kekeluargaan yang sangat erat di antara kami. Kapanpun kami meminta untuk bimbingan, para promotor dan kopromotor selalu menyediakan waktu bimbingan untuk kami dan tentu memberikan bimbingan dengan sangat ramah. Hingga saat ini, setiap mahasiswa telah menghasilkan 8 artikel ilmiah dan 8 buah buku untuk didiseminasikan kepada dinas-dinas pendidikan di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi referensi pengambilan kebijakan dalam dunia pendidikan. Bergabunglah bersama kami di program studi Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Komitmen yang tinggi terhadap Tridharma Perguruan Tinggi. Program studi Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat konsisten memberikan layanan pembelajaran berbasis inovasi, penelitian berkualitas yang berdampak luas, serta pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan semangat kolaborasi dan integritas akademik, kami bertekad melahirkan pemimpin pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman. Bersama program studi Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, lahirkan lulusan yang unggul menjadi leader terbaik, inovatif, dan mampu membangun jejaring yang luas. Wujudkan masa depan dunia pendidikan yang lebih maju, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Bergabunglah bersama kami di program studi Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Unggul, leading, inovatif, networking.